rekaman memori yang takkan pernah mati dan akan selalu tersimpan di hati meski tak lagi kita bersama. Hanya sebuah potret yang tersisa, dua hati menjadi saksi. Kita berdua. Ya, Itu. iya. Ya tapi balik lagi, mungkin dari kesedihan yang dia rasain waktu itu kan jadi karya ya. Betul. Oh, dan dia juga tahu by the way. Oh tahu kalau lagu ini untuk dia. Taunya kapan? Pas mau rilis. Habis itu izin, ini gue punya lagu. Nggak apa-apa nggak kalau gue rilis. Apa Itu kode kan sebenarnya kan? Iya. Itu kode kan sebenarnya. Enggak. Tapi memang udah gini deh. Ini simple ya. Gue tuh sama mantan gue berteman. Sekarang. Iya, berteman. Maksudnya sama semuanya punya hubungan yang baik lah. Dengan ini nggak benefit nggak? Enggak. Oh nggak. Oh lu nggak update Enggak. tuh ya? Enggak up to date gua. Up to date. Ntar ngobrol deh. Iya, jadi intinya adalah dia pun tahu gitu. Iya. Jadi gua kasih ini dan kan memang apa yang gua pasang artworknya itu pun gua izin. Oh tapi ada foto dianya atau gambaran aja? Nih, bentar ya. Kita coba buka ya. Ya, Siluet boleh, bukan boleh, sih? boleh. Oh ini. Nih. Oh. Jadi, nah di situlah. Jadi gua tuh pengen naro apa ya? Karena kan udah sendiri-sendiri kan. Ya. Jadi gue lebih pengen menaruh semua emosi, perasaan, dan kepikiran gue ini di lagu ini. Iya. That's it. Makanya si artworknya gue tentang itu ketika momen bersama nggak sih? Iya, gitu. Tapi Iya, Pak. makanya ini adalah sebenarnya jadi kayak doa sih. Yang penting lu baik-baik aja gitu. Responnya apa waktu izin? Oh iya nggak apa-apa, pakai aja. Oh udah gitu. Pakai aja gitu. Simple aja. Oh Simple aja. Iya benar. Tapi lu masih bisa temenan, gue salut sih. Gue nggak bisa. nggak semuanya bisa kayak gitu Iya. ya. Orangnya nggak mau disebut. Oh nggak mau disebut shout out to unknown. Mantan yang lain ya? Enggak. Emang jadi ada satu. Pokoknya gini, gue tuh seneng banget kan sama orang-orang yang bisa membuat sesuatu berseni gitu ya. Ya. Nah ini dia bikin, gue tuh emang request. Nih lu bikin deh. Nih liriknya, nih lagunya, suka-suka hati lu. Jadi kalau kalian lihat artwork yang aksara, Ya. terus orangnya sama. Dan apa yang udah jadi, selalu dia yang revisi, bukan saya. Will, tapi jangan di-post dulu bentar. Kasih seminggu. Ntar tiba-tiba berubah lagi. Ntar berubah lagi. Sampai dia, nih Will, fix. Udah gas. Gue tuh udah minta untuk ditaruh logonya dia. Nggak mau. Oke, ntar gue taruh. Katanya dia ini tuh itu guru Soekarno Putra ya? Wah, Bukan ya? guru. Gimana ya? Bukan. Malah prosesnya dari si lagu yang potret itu sakit hati ya. Sakit hati. Sakit hati. Ya nggak sih? Atau refleksi. Kangen. Kangen. Ditambah pas banget momentumnya pas bulan Februari 14 lagi. Kalau dari Mas Aul nih. Kalau dari Mas Aul proses kreatifnya biasanya dari mana? Perasaan apa yang muncul kalau bikin lagu? Apa aja sih? Maksudnya ya nggak harus sakit hati. nggak Lagu harus- terakhir deh. Jangan dong. Jangan. Belum terkenal udah lagu terakhir. Lagu terakhir. Lagu terkini. Lagu terkini. Jadi gini, kalau ada orang yang buat lagu tuh dari perasaannya terus ditulis. Ya. Cuman kalau gue tuh selalu gue main megang instrumen. Nah tuh jari gue nih kemana nih? Nanti pas udah jadi pattern chordnya itu, oh ini enak nih. Nah itu kira-kira ngasih gue feel apa? Jadi kayak gue nanya ke lagunya, lu tuh tentang apa sih sebenarnya gitu. Di balik
Kalau tadi Mas Yul kan dari perasaan ke musiknya. Kalau Mas Aul musiknya dulu. Biasa terus gitu. Yang kerasa apa? Iya, rata-rata gitu ya. Semuanya yang gue bikin tuh pasti dari yang gue pegang nih, terus tangan gue bikin apa, terus ya udah kayak gue kayak nanya ke instrumen itu kayak ke nada itu kayak lu tuh tentang lagi ngomong apa sih? Jadi gue nge-translate suara yang dari gitarnya gitu. Nah, contoh. Menarik nih. Boleh contohin. Lepas gitar. Oh, jadi kayak beberapa waktu yang lalu tiba-tiba aja tangan gue kayak salah. For another drink. And sit here next to me. Baby, don't you ever leave. 'Cause I can't live without you here. Baby, hold my hand. And everything will be fine. Ya gitu lah, kurang lebih gitu. Nah pas dapet itu ya udah kayak, oh ini nadanya kayak sedih juga enggak, berarti kayak dia lagi cerita soal rasa kayak rasa syukurnya gitu kan, kayak yang senengnya gitu. Iya. Ya udah tiba-tiba pas nulisnya jadinya kayak gitu. Tapi kalau dari lirik nih, kalau tadi kan nada dulu berarti. Tuh ada tuh musisi yang mulai dari lirik dulu, ada dari instrumennya dulu. Kalau Mas Aul tipe yang instrumen dulu. Dua-duanya aja, maksudnya nggak pernah matokin, nggak pernah maksain, dan nggak pernah kayak oke gue harus bikin lagu. Enggak sih, kayak nggak mau maksain aja, karena semakin dipaksa kan mentok gitu nggak sih, kayak Benar. malah nggak dapet gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gini, suka-suka lagu yang mau muncul kapan? Iya. Dan dari mana? Jadi nggak pernah disengajain, oh hari ini mau Nggak. berproses mau bikin lagu, Iya. nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Biasanya ide gitu muncul kapan? Nah, kalau Buang air sih. lu buang air. Kalau gua jam 4 pagi. Selalu. Kalau lagi begadang tapi. Bukan bangun di jam 4 pagi ya. Oh, dari sebelumnya nggak tidur terus udah bingung mau ngapain lagi terus muncul. Malah kadang gue di jalan juga bisa aja kayak di Iya motor gitu. Gue bisa berhenti cuma buat ngerekam di HP gitu kayak nadanya atau apa gitu. Terus udah Habis itu lucu nggak nadanya? lucu lah. Ada ngeong, ada gitu ya. Gua juga banyak. Gitu, jadi kayak ya udah aja, kayak bisa kapan aja, bisa di mana aja gitu. Nggak pernah maksain. Tapi kalau liriknya nih, kalau dilihat kan Mas Aul sama Mas William itu ke arah-arah kayak pasangan, cinta, apa nggak selalu? Enggak selalu. Enggak juga. Nggak selalu. Enggak sih. Ada Yang paling cinta banget malah baru potret mungkin. Oh, sebelumnya cobaan pertama nggak cinta ya? Aduh, cuma pertama. Guys. itu patungan apa sih? Iya, itu patungan apa sebenarnya? Nggak paham. Cobaan pertama tuh? Nggak, ini beneran nggak sih? Nggak mungkin lu nggak tahu ah. Masa nggak tahu sih? Iya, ini nggak tahu ya. Mungkin perlu diperjelas gitu ya. Itu patungannya tuh buat orang atau buat apa sih? arisan, Itu kan? kan bisa tuh. Itu biar nongkrongnya jadi lebih panjang aja. Oh. Oh, konsumsi kan ya? Konsumsi, Konsumsi kan? konsumsi. Biasanya tuh Oh, soal tempatnya rental ya? Nyewa lapak kayak nongkrong. Billing. enggak, justru nggak nyewa lapak, nyari lapak yang gratisan. Oh iya. Nyari lapak gratisan, karena kan nggak punya duit, cuma sisa ini doang nih. Tapi biar nongkrongnya makin asik, nih gue coba pertama deh, gitu. Lalu ada, ya udah gue cobain kedua deh. Wah, itu kan abis itu dibeliin apa kalau Itu dibeliin. Kan buat amal katanya ya? Kopi ya, Kopi lah, ya. kopi. kan
manusia kan sandang pangan papan. Benar. Harus ada makanan. Kopi, sama jangan lupa untuk selalu hormat sama orang tua. Kok kesana, Ray? Tapi itu benar. Memang Kita kan orang harus tua- hormat sama orang tua, bener dong? Iya, orang tua kan kita harus kayak Gak tau ya, gue sih kayak enggak sih. Karena orang tua gue bukan satpam juga kan ya. Oh iya benar. Nggak benar. dihormat. Benar. Nggak Terus hormat. kalau hormat sama orang tua tuh beneran kayak mah gitu. Iya. Wah. Saya pergi dulu. Iya. Saya selalu lucu-lucuan sih gitu sih emang. Gitu. Jadi sama bos juga gitu sebelum mau berangkat gitu kayak hari ini mau berangkat gitu Bos, ke samping mejanya terus gini. Nah, bos bang lu. tadi dia nengok. Oh iya, oke. Oh, udah tahu. Udah tahu. Wah, ini anak emang aneh katanya. Pokoknya ada beberapa gaya lah yang gue punya. Gini, gini sama gini. Oke. Ya gini nggak ada? Ada dong. Kayak di jadi gini. emot WhatsApp. Terus di sampingnya terus harus bunyi. Nah, harus bunyi gitu. Tahu nggak tapi emot WhatsApp yang kayak gini sebenarnya chest bukan? Iya, tahu kan? tahu. Sebenarnya apa? Sebenarnya tos. Tos gitu, dua tangan kayak kita gini tos. Nah, iya kayak gitu. Oh iya. Bukan gitu ternyata. Mohon maaf lahir dan batin. Tos semua ya. Itu tos semua tuh. Mama mana Ya itu kayak gini-gini tuh. Ya, boleh. Baru tahu gue. Asli gue baru tahu. Serius. Oh iya. Oh iya. Fun fact beneran. Ya, tadi balik lagi. Oke. Aduh, tadi sampai mana lagi? Tadi kalau tadi kan inspirasinya nggak selalu cita-citaan katanya lagu. Tapi tetap melibatkan emosi kan, maksudnya kalau tadi dari emosi apa dituang jadi lagu, kalau itu lagu apa yang dirasain emosinya apa, gitu ya. Nah, cara mengubah emosi jadi karya nih. Gimana cara ini kan ya? Menuangkan dari satu kanan, elaborate. emosi Elaborate. itu jadi lirik yang satu Yang panjang. panjang. Oke, jadi lagu kalau gua itu ada lagunya itu adalah tentang cerita apa yang gua alamin, gua rasakan Cerita apa yang dialamin dan dirasakan. dan apa yang gua lihat. Oh, jadi ibaratkan manusia ada 5 indera tuh. Pokoknya apa yang dilihat, dirasain, diekspresiin tuh jadi berbagai kata. Betul. Terus dibikin kalimat. Betul. Nah, ini gini. Boleh gini dikit. Waktu itu kayak gue membocorkan sedikit foto itu waktu itu gue lagi di coffee shop. Lagi siang-siang. Ya, Nah, sama doi. sama ini. Ya. Ini. Ya. Ya. Oke. Nah, akhirnya jadilah gue pengen menulis bahwa menggambarkan situasi itu. Oke. Situasi di coffee shop itu lah. Ah. Nah, akhirnya gue nulis tuh kita bercanda di bawah bentangan langit biru, memandang indah senyum manismu, ku bahagia bersamamu. Jadi tuh emang gue gambarin Ya, gitu. ya. Oh, pas ini tuh ada apa ya? Oh, langit biru gitu. Tadinya tuh sebenarnya ada burung-burung yang berkicau menemani apa. Sebenarnya tadi ada kayak gitunya, cuman tidak cocok. Jadi akhirnya, tapi kayaknya ini enggak deh. Oke. Tapi agak sedih ya. Jadi waktu dengar coba sekali lagi. Coba mau di Kita bercanda di bawah bentangan langit biru, memandang indah senyum manismu, ku bahagia bersamamu. mantap. Ya, Oke. gitu. Ya. Itu salah satu contohnya. Gue jadi inget juga waktu denger liriknya, jadi kayak kita sebagai pendengar ya, jadi kayak ngerasain juga apa yang Mas Will nyanyiin. Jadi ngebayangin di kepala gitu ya, ada coffee shop, terus ada langit, terus ingat mantan misalnya, atau ingat pasangan. Oke. Kalau itu kan dari Mas Will nih, kalau dari Mas Aul nih, Sebenarnya sama sih. mirip ya proses Ya, pasti. kreatifnya. Pasti begitu sih. Jadi kan pasti kita ngeceritain di momen itu ada apa aja. Terus ketika udah final jadi lagunya ya pasti ini lirik yang bener nih. Ya itu kan pasti udah ngelewatin berapa fase kan. Misalnya kayak tadi ada burung, terus ada apa. Wah ini liriknya kayaknya nggak cocok. Cuman ada langit gitu, bisa diganti dengan langit.
ya sama sih. Oh, malah jadi penasaran kalau misalnya kan bikin lagu kayak lirik tadi itu kan point of view diri sendiri ya. Itu biasanya didengerin apa bikin sampai finalnya itu berapa banyak orang sih yang dengerin? Kan perlu feedback mungkin ya. Kalau lirik misalnya atau nada Gue pengen enggak sih, langsung. kayak enggak. Pokoknya kalau lagu udah jadi, biasanya ada 1-2 orang yang gue lempar dan gue paksa untuk dengerin. Kalau Ini nggak, lirik mereka nggak apa udah jadi lagunya? Udah jadi. Udah jadi kayaknya. Oh, udah mau. Udah jadi demo lah. Oh, kalau udah jadi musik, udah jadi musiknya sih ya pasti ada lah. Cuma kalau lirik gue nggak pernah ngasih sih. Iya, kalau dari nggak sih. Tapi berarti kalau udah jadi musik ada feedback dan ada feedback yang bisa jadi ngerubah, diubah tuh. Ya, Mungkin. dipertimbangin lah. Pertimbangin. Cuman biasanya maksa dengerin karena nggak, udah lu dengerin aja biar gue ada yang dengerin 1 orang gitu. Apakah feedbacknya akan digunakan? Kemungkinan besar juga tidak sih. Iya. Jadi buat ya pertimbangan kayak Mayor Teddy ke Pak Prabowo kan. Oh iya. Kemarin tuh Kita butuh cabut pagar gitu kan. Betul. Dipertimbangkan dong. benar. Betul. Tapi sertifikatnya nggak dicabut. Aduh. Ya, oke. Tadi jelasin tentang proses pembuatan musiknya mulai dari lirik sampai jadi sebuah musik tuh yang satu kesatuan tuh. Tapi kan kalau ngomongin lagu, ada nggak sih lagu yang kalian bikin? Sebenarnya lagu ini nggak ceritain tentang kita sendiri, misalnya ceritain temen atau keluarga. Kan kalau tadi potret Mas William banget tuh. Pernah nggak bikin lagu yang bukan pengalaman gue sih, cuman ini Oh, bukan menarik. pengalaman kita. Iya, bukan pengalaman kita. Pernah nggak? Enggak sih. Pengalaman. Sebenarnya jadi bukan aku yang menulis ya, itu ada. Bukan gue yang nulis tuh ada. Jadi sebenarnya tulisannya ini adalah kalimat-kalimat yang dia bikin berdasarkan apa yang pikirannya lagi pikirin. Oh, oke. Jadi Karena kan dia- dia yang ngerasain kan. Nah, jadi bukan dia Mas Wil, kan? dia ini adalah seorang filsuf lah, teman-teman gue ini. Oke. Dia filsafat dan gue tuh follow dan gue baca kan, memang baca dan banyak yang ternyata merubah gue. Oke. Pemikiran gue jadi Iya. berubah karena tulisan-tulisannya dia. Tulisan ya. Oke. Yang akhirnya karena itu mungkin ada dampaknya ke gue dan bagus. Gue menceritakan dan gue bertanya kayak, gue boleh nggak nih dari tulisan lu gue bikinin lagu? Oh, oke. Berarti flow-nya Mas William mengkonsumsi cerita si orang ini. Iya, tulisannya terus dia. merasakan apa yang dia tulis. Terus yang Mas William rasakan dibikin jadi lagu. Iya, dari tulisan-tulisan dia. Jadi 2 tahap tuh. 2 tahap. Oke. Tapi izin kan ya? Izin. Dan ketika lagunya rilis, didengerin ke orang itu nggak? Dari sebelum rilis pun udah dikasih dengar. Oh iya. Nah, lagu itu yang mana? Itu Aksara. Oh oke. Filsuf dari filsuf ya. Ya, soalnya kan kalau tulisan bisa jadi si yang asli yang nulis tuh beda nih point of view-nya. Ketika Mas Wil baca sama yang aslinya dia rasain bisa jadi berbeda kan. Gitu. Tapi feedback dia apa waktu itu? Feedbacknya dia kasih dengar ke teman-temannya nangis. Ya berarti Kayak, ya. Dan itu kan belum direkam ya, baru rekaman HP tuh. Oh, Nih, lagunya udah jadi. Menurut lu gimana gitu? Nggak dikabarin gitu, tiba-tiba, Will, gue udah kasih dengar ke beberapa teman gue, ada yang nangis, ada yang akhirnya jadiin lagu ini pas dia lagi di pantai, dia duduk, terus jadi malah apa namanya, refleksi lagi dan lain-lain gitu. Mellow gitu ya lagunya. Oke. Ya ada berarti ya pengalaman nulisin pengalaman orang lain. Betul. Maksudnya kan jadi orang itu juga mungkin bersyukur ya si pengalaman dia dibikin menjadi musik yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak, sharing pengalaman lah. Kalau Mas Aul ada nggak bikin lagu pengalaman orang lain? Nggak ada sih. So far semua yang dirasain aja yang jadi lagu. Iya sih, karena nggak tahu ya kalau buat gue paling gampang tuh kita nulis sesuatu yang kita tahu. Gitu. Ya. Ya itu sih, jadi gue kayak dengan prinsip itu
Ya jadi begitu terus. Berapa kali nyoba emang kayak dari pengalaman orang lain, cuman eh, dari cara penulisannya, terus jadi pelafalannya juga tuh kayak gue ngerasa bukan gue gitu. Oh, kurang dapat lah ya feel-nya kalau Iya, nulisin pengalaman orang lain. iya, Karena ya nggak ngerasain juga. iya. Jadi ya lebih baik ya apa yang gue rasain aja sih. Oke, Gitu. oke. Kalau tadi Mas Will nulis kayak tadi yang potret dikasih tahu ke orangnya, kalau ini lagu tentang kita gitu ya. Pernah nggak nulis lagu tentang orang lain, tapi nggak dikasih tahu ke orangnya, rahasia, biar kita aja yang tahu. Hmm. Tapi jangan kasih tahu lagunya yang mana ya. Pernah atau tidak? Oh, ada. Ada, Ada. ada. Dan memang nggak. Lagunya judulnya Buana. Oke. Guana tentang apa sih? Apa? Guana itu tentang apa? Tentang emosi. Emosi yang Emosi. Tahap-tahap emosi. hmm, Buana itu ada 5 part. Hmm. 5 emosi yang terbagi nih. Satu adalah awal dimana kita bingung kayak, hah, ini beneran kayak gini nih. ya. Yang kedua adalah dia mulai timbul rasa marah tapi di dalam hati. Kok gini sih? Oh, Lalu oke. ada lagi breakdown dimana dia akhirnya kesel di dalam hatinya, terus masih marah tapi belum disampaikan. Part keempat labrak. Part kelima menerima. Oke, ya deh. Oh, fase-fase dalam emosi gitu ya. Oke. Itu ada lah ya, si dia Ada. lah ya. Si dia tentang itu kepikiran. Kalau Mas Aul ada? Ada sih, cuman kalau kalau William punya mungkin lebih pinter ya, kayak dia membahas fase emosi manusia. Kalau gue kayak gamblang aja sih, ya yang ngomong aja nih dia tuh ya begini gitu. Itu ada di album Bedroom Opera yang gue rilis 2019, judulnya Small Balls and a Big Mouth gitu. Tentang apa tuh? Boleh jelasin dikit gak? Itu tentang orang, ya sesuai judulnya sih, ya small balls berarti ya nggak punya nyali tapi ya big mouth-nya banyak Ya, ngomong oke. gitu. Kalau gue gitu sih. Oke. Itu sebenarnya kan jadi ini ya, maksudnya kita berekspresi juga melepaskan emosi kita melalui lagu yang tadi Ya, gitu kan. Kita ekspresiin aja yang kita rasain. Tadi kalau dilihat kan lagu-lagunya cukup sentimental ya, cukup sensitif ya bagi teman-teman. Ada nggak yang saking sentimentalnya ini lagu nggak jadi dikeluarin deh, nggak jadi dirilis takutnya bahaya orangnya tahu atau lain-lain. Pernah nggak sampai kayak gitu, tahap kayak gitu? Kok senyum-senyumnya sih udah tahu kayak ada. Kayak ada nih. Ada. Udah selesai malah produksinya. Nggak jadi saat udah selesai. Udah selesai. Jadi udah selesai nih maksudnya tinggal dirilis. Tinggal kan? dirilis. Abis itu gue cuma bilang, udah gue nggak mau ngambil file, udah pegang aja dulu. Oh itu karena apa ada hal yang terjadi di tengah-tengahnya jadi kayaknya jangan deh. Bahaya aja. Oh, oke. Nggak bisa tapi ada banyak. Bisa tapi mati. Bisa yang mati. Jadi bisa tapi tidak sesuai norma Indonesia lah pokoknya. Oh ini apa unsur sara jangan-jangan. Enggak lagi. Enggak ya. Ya udahlah ya. Ya gitu ya. Bahaya udahlah Cukup ya. Ini agak kalau dipanjangin malah ke-spill juga kan. Iya Takutnya. benar. Itu. Cuman ada lagu yang sentimental akhirnya tetap rilis. Tapi kalau bawain lagu yang sentimental gitu, perasaan saat bawa ini jadi kayak gimana? lega gak sih? Lega. Pada saat rilis dan apa namanya dinyanyiin tuh lega. Dan kebetulan saya belum pernah membawakan lagu itu sih. Oh, belum pernah. Putih. Ya, habis ini Putih akan Wah, jangan susah. Ya, kalau Mas Awal sendiri, Bawain lagu yang misalkan sentimental sensitif buat kita ya pasti perasaannya pertama lega ketika ngebawain itu. Cuman nggak tahu ya gue kayak lupa gitu rasanya gimana, karena kayak bener-bener
itu tuh di momen itu tuh reda bang. Apa di momen itu tuh kayak bener-bener yang kayak gue ngerasain banget nih, tapi abis itu kayak udah saking leganya tuh udah ya udah gitu, Oh, oke. Lega. lebih ke leganya aja Kalau sih. pas bawainnya lagi, Akan sama lagi, kayak gitu lagi. akan kayak gitu lagi. Oke. Cuman mungkin bahasa tubuhnya atau ekspresinya mungkin beda gitu. Tergantung vibe-nya juga kan di satu acara itu gimana. Awalnya gue pikir akan emosional terus gitu kalau bawain lagu yang sangat sentimental. Mungkin kan kalau Ada kayak, fasenya. kayak apa ya, misalnya manggung nih, ada setlistnya kan, Iya. ada lagu ini kesini. Nah, ada satu lagu di tengah-tengah yang sentimental banget, malah bikin bad mood misalnya. Tuh pernah ngalamin kayak gitu nggak? Enggak sih kalau itu. Enggak ya? Karena kan abis ada ceban pertama itu kan. Keren Iya, itu ceban pertama. tuh, Keren memorable. banget ya. Iya kan. Iya, Kan ada duit ceban kan. Jadi benar. kita Sama kan kita bisa nyanyi bareng. iya, Kan? profesional aja kan ada duit gitu. Tapi ceban pertama itu ceban buat apa sih, Mas William? Wah, ulang nih. Saya seperti sudah ngomongin ini. Iya, iya, iya. Oke. Yes, kalau tadi Mas William Februari hari putusnya ya, yang keinget di Februari momen itu berarti setiap tahunnya atau ada momen lainnya yang pikiran? Itu salah satu dari bulan Februari yang sudah saya lewatin aja sih. Oke. Yang baik-baiknya tetap juga ada. Oke. Mm-mm. Kalau Mas Awal Februari, kesan yang kepikiran di bulan Februari itu ngerasain apa sih di bulan Februari? Biasa aja. Ya gimana sih? Ya udah aja gitu. Gak ada momen apa di bulan Februari yang pernah Nggak. terjadi? Nah, Anniversary bulan Februari atau mungkin mau kasih kado biasanya kan? jadi itu yang bener tuh persneling apa persneling? Oh, persneling ya udah. Tapi bisa dibilang I. I. Dia I. Ya udah nih lagu yang bakal gue rilis di